kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Tuhan boleh mengizinkan kita tiba di rumah yang kudus ini, Gereja Pentakosta Indonesia Narawastu Jakarta. Semuanya bukan kuat daripada kehidupan kita, tapi itu semuanya kasih anugerah Tuhan yang kita terima. Sedikit firman Tuhan bagi kita pada saat minggu ini. Pada hari Minggu adalah hari yang bersejarah bagi kita untuk datang bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada hari ini tanggal 2 April adalah Minggu penderitaan Tuhan Yesus. Kalau dikatakan Minggu Palma, ataupun kalau di kampung dikatakan mare-mare, tapi bukan Hiskia mare-mare. Kalau di kampung Minggu Palma menyediakan yaitu daun palm ataupun daun palma. Kalau palma itu adalah kalau di kampung kami nggak ada daun palm, adanya mare-mare yaitu pucuk daun kelapa yang paling mudah. Kalau di sini dibikin untuk bikin ketupat. Jadi pas kebetulan sebentar lagi Lebaran, maka saudara-saudara kita juga akan memakai mare-mare untuk merayakan Lebarannya. Firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini yang terambil dari Markus 11 ayat yang pertama sampai dengan yang 11. Demikian firman Tuhan. Yesus dilalukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghampar pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari langit. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau judul khotbah yang saya berikan ke multimedia, jangan takut. Seperti firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia masuk secara terang-terangan. Padahal waktu itu adalah 4 hari ataupun 5 hari sebelum dia dibunuh, sebelum dia mati. Tapi Yesus tidak ada rasa takut. Dia masuk ke Yerusalem, dia memperlihatkan bahwa dia tidak takut dengan kekuasaan dan kedengkian musuh-musuhnya di Yerusalem. Dia tahu di tempat itu adalah musuh-musuhnya yang mau membunuh dia.
tapi sedikit pun dia tidak takut. Dia tidak memasuki kota itu dengan diam-diam ataupun dengan penyamaran. Seperti orang yang tidak berani menampakkan wajahnya karena takut akan musuh. Inilah judul khotbah yang saya ambil pada saat ini, di mana Tuhan Yesus mengajarkan bagi kita supaya kita tidak takut menghadapi apa itu namanya kematian, apa itu namanya maut. Karena Tuhan Yesus sebelumnya sudah tahu bahwa dia akan dibunuh, dia akan disalibkan. Dia tahu tempat yang akan dijalani, di sana banyak musuh-musuh yang akan dihadapi. Tapi dia tidak takut, karena dia tahu Tuhan, Bapanya yang di sorga, Bapa kita yang di sorga, akan senantiasa memberikan perlindungan kepadanya. Hal ini bisa menggugah semangat murid-muridnya yang merasa takut dan gelisah karena memikirkan kekuatan dan kemarahan musuh mereka. Malah yang takut murid-murid Tuhan Yesus. Dia sendiri yang mau mati tidak takut, tetapi murid-murid Yesus malah yang takut. Dia datang dengan terang-terangan dan penuh kegembiraan dan disambut dengan meriah dan penuh sukacita, walaupun saat itu dia menyongsong penderitaannya. Dia datang dengan sukacita, menunjukkan kepada orang-orang yang menyambut dia bahwa dia tidak memperdulikan akan kematiannya. Dia tidak memperdulikan musuh yang ada di sekitar dia. Kalau ayat 7 tadi dikatakan bahwa lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Dia datang ke dunia ini, dia datang ke Yerusalem menunjukkan kerendahan hati. Kerendahan hatinya adalah dia mau menaiki, yaitu namanya seekor keledai yang belum pernah ditunggangin orang. Keledai yang ditambak di pinggir jalan. Kalau kita melihat, kita belum tentu tahu itu punya siapa, sifatnya bagaimana, keledai itu apakah dia jinak, apakah dia liar. Tapi dengan kerendahan hati Tuhan mengetahui keledai itu bisa ditumpanginya. Dan keledai tersebut merupakan keledai pinjaman. Bukan tidak mampu Tuhan memilih alat transportasi yang dia ingin pakai untuk berjalan. Mungkin di sana ada kuda, mungkin di sana ada onta. Tetapi Tuhan datang dengan kerendahan hati memilih, yaitu keledai yang tidak pernah ditumpangin orang. Ini menggambarkan bagi kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita datang kepada pencipta kita. Dan juga dikatakan tadi bahwa keledai itu adalah keledai pinjaman. Bukan dibawa oleh murid-muridnya. Bukan dibawa oleh Yesus. Dengan kerendahan hati, Tuhan Yesus mau meminjam daripada keledai itu. Yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku, orang yang mempunyai keledai itu ataupun orang-orang yang di sana hanya bertanya mau dibawa kemana. Tidak ada yang keberatan. Karena jawab muridnya mau dipakai guru, mau dipakai Tuhan. Mau dipinjam dan nanti akan dikembalikan. Ini mengajarkan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi di dalam kehidupan kita, ada orang yang berkekurangan. Ada orang yang membutuhkan datang kepada kita. Karena dia tahu kita punya. Dia datang meminjam kepada kita sesuatu. Baik itu makanan ataupun uang. Sebagai orang Kristen yang diajarkan Tuhan bagi kita pada saat ini, jangan kita sekali-sekali menghina. Karena mereka minjam karena mereka butuh. Tetapi kadang kita nggak percaya kepada orang karena kita pernah sekali mungkin mengalami orang meminjam kepada kita, tetapi setelah kita berikan, dia berpoya-poya. Yang menjadi pelajaran bagi kita, kalau itu buat kebutuhan dia,
Kalau ada punyamu, berikan. Keledai pinjaman yang dipakai Tuhan, yang disuruh tadi murid-muridnya untuk mengambilnya, karena itu adalah kebutuhan guru ataupun kebutuhan Yesus. Maka orang-orang yang di sana nggak ada yang keberatan. Ketika keledai itu dibawa ke hadapan Tuhan, sebelum Yesus naik ke sana, orang-orang yang ada di sana memberikan pakaiannya sebagai alas di punggung keledai itu. Ini juga merupakan kerendahan orang-orang yang ada di sana, yang rela memberikan bajunya, yang rela memberikan pakaiannya, menjadi alas duduk daripada Tuhan Yesus di atas keledai. Ayat yang ke-8 dikatakan bahwa banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Semua yang ada di sana mempersembahkan apa yang dia miliki, karena mereka juga bersuka cita akan datangnya ke hadapan mereka, yaitu Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengikuti Yesus adalah juga orang-orang yang sederhana. Sama seperti kita yang ada di tempat ini, kesederhanaan kita mengikut Tuhan. Orang-orang yang di sana hanya dapat menghamparkan pakaiannya untuk jalan Yesus. Ketika Yesus datang mengendarai keledai, orang-orang yang di sana membuka pakaiannya menghamparkan di jalan. Ada juga yang membawa ranting yang dari kebun mereka masing-masing. Itu adalah Tuhan Yesus yang mereka anggap sebagai guru, sebagai Tuhan. Kalau yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita sering melihat, kalau ketika datang pejabat tinggi, ada kunjungan dari pejabat tinggi, maka yang disediakan adalah apa? Karpet merah. Waktu itu mungkin karpet merah belum ada. Waktu Yesus datang ke Yerusalem, orang tidak memikirkan akan menyediakan yang terbaik, yang termahal. Tapi apa yang mereka miliki, persembahkan kepada Tuhan. Jalan bagi Tuhan yang mereka bikin adalah pakaian mereka ataupun ranting-ranting pohon. Kalau kita sering mengikuti daripada pemberkatan pernikahan, di gereja sering dibikin karpet untuk jalan pengantin. Ketika mereka berjalan ke depan ke altar mau diberkati, maka akan ditaburi bunga di jalan mereka. Begitu indah. Tetapi Yesus enggak begitu. Yang disediakan jalan bagi Tuhan adalah ranting-ranting pohon dan juga pakaian orang-orang yang ada di sana. Jadi orang-orang yang di sana juga karena melihat kerendahan Yesus datang, mereka juga merendahkan hidup mereka untuk menyambut Tuhan. Kita kembali ke ayat yang pertama dan sampai yang ketiga. Dikatakan di sana ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditumpangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Inilah gambaran bagi kita. Dan juga di ayat 3 dikatakan, dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Yesus mengetahui hal-hal yang datang dan berkuasa atas kehendak manusia. Dia menyuruh muridnya untuk mendapatkan seekor keledai yang satu pun tidak ada yang menolaknya. Karena Tuhan tahu ketika murid-muridnya disuruh meminta ataupun meminjam keledai itu, maka yang punya keledai juga akan dengan rela memberikan kepadanya. Makanya dia
berani menyuruh muridnya untuk mengambil keledai itu. Tuhan Yesus memiliki kesanggupan untuk melakukan sesuatu dan juga rencananya tidak ada yang pernah gagal. Tuhan sudah merencanakan bahwa di tempat itu ada keledai untuk tumpangannya. Muridnya disuruh untuk mengambilnya untuk meminjam. Ketika orang di sana bertanya, kenapa dibawa? Maka muridnya menjawab, pesan guru. Tidak ada yang menolak. Tidak ada yang berani menolak kalau guru yang memesan. Kalau guru yang meminta, tidak ada yang berani menolak. Dia menunjukkan kuasanya atas makhluk ciptaannya dan mengendarai seekor keledai yang sebelumnya belum pernah ditumpangin orang. Di sini Tuhan menunjukkan kuasanya bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia ini akan tunduk kepadanya. Semua makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaannya. Ketika dia menginginkan sesuatu, ketika dia menginginkan apa yang ada di dunia ini, yaitu semua ciptaannya, maka dia akan memperolehnya tanpa ada yang menolak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam firman Tuhan, Ibrani 2 ayat 8. Ibrani 2 ayat 8 dikatakan, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan. Yang tidak takluk kepadanya, tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Di sini Tuhan Yesus sebagai guru, sebagai pencipta, yang diutus datang ke dunia ini, yang dia berhak untuk menaklukkan segala yang hidup di dalam dunia ini, baik itu binatang apapun itu jenisnya, dia akan takluk kepada Tuhan. Dan juga di Kejadian 1 ayat 28, firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini pesan Tuhan Yesus kepada kita. Kita juga diberi oleh Tuhan Yesus untuk menaklukkan segala apapun ciptanya di dunia ini. Karena kedudukan tertinggi di bumi ini adalah manusia. Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini dan kita berhak untuk menaklukkannya. Ayat 4, kembali kita ke dalam firman Tuhan yang tadi. Di ayat 4 dikatakan, di Markus 11 ayat 4 dikatakan tadi, mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Keledai yang mereka ambil di pinggir jalan, sebuah tempat yang merupakan pertemuan dua arah. Kristus Yesus memperhadapkan bagi kita melalui firman-Nya ini. Kita ada di dua arah jalan. Kalau hamba Tuhan pernah berkata, kita ada di persimpangan. Kita diperhadapkan Tuhan Yesus pada saat ini melalui firman ini. Kita boleh memilih. Kita mau memilih arah jalan kita yang kemana. Di dalam pertemuan dua arah ini, Kristus ingin memperlihatkan bahwa dia datang untuk memberikan petunjuk bagi kita ataupun bagi mereka yang ada di sana yang memiliki dua jalan di hadapan mereka untuk selalu berada di jalan yang benar. Dan jika memilih jalan yang salah, maka mereka akan dalam bahaya. Saudaraku bisa bayangkan ketika kita
berada di dalam sebuah jalan. Yang jalan itu adalah dua arah. Kita semua di sini tahu kalau kita ke jalan raya ada namanya trotoar ataupun pemisah jalan. Ketika kita melawan arah, maka kita akan celaka. Tapi ketika kita berjalan di arah tujuan kita, maka kita akan selamat. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan memberikan jalan yang benar bagi kita. Tinggal kita memilih, mau enggak kita dipimpin Tuhan, diarahkan Tuhan untuk jalan yang benar yang diberikan kepada kita. Pilih kata hatimu atau petunjuk Tuhan. Kita diberikan pilihan, kita berjalan sesuai dengan arahan hati kita atau sesuai dengan petunjuk Tuhan. Untuk menentukan itu kita hanya berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan jalan yang lurus, jalan yang dipilih Tuhan, yaitu jalan keselamatan. Di ayat selanjutnya dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di ayatnya yang ke-9 dikatakan di sana, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana. Semua yang ada di sana menyambut Tuhan dengan perkataan Hosana. Hosana bagi Raja yang Maha Tinggi. Hosana dengan penuh sukacita mereka menyambut Tuhan. Karena mereka percaya bahwa ketika datang Yesus, maka pengharapan mereka akan memperoleh kemakmuran bagi kerajaan Kristus. Karena itu adalah hari-hari menjelang Tuhan Yesus berpisah dengan mereka, maka mereka berteriak Hosana dengan penuh sukacita, supaya ketika Tuhan Yesus mati, maka dia akan menerima ataupun memperoleh kemakmuran di kerajaan sorga. Dalam hati mereka yang berkeinginan untuk berteriak Hosana, mereka tidak diatur oleh manusia. Enggak ada yang memandu mereka. Sebanyak orang yang datang ke sana yang menyambut kedatangan Tuhan, tidak ada protokoler. Kalau kita lihat kalau ada tamu, baik itu, kalau saya dulu ingat waktu sekolah SMA, ketika ada kunjungan camat ataupun bupati ke kampung, maka di sekolah akan diadakan latihan paduan suara atau kor untuk menyambut tamu yang mau datang. Semua dipersiapkan, jalan dibenerin, tempat semua diperbaiki, pagar-pagar rumah dicat, dan rumah-rumah dicat. Apa? Supaya yang datang itu melihat penyambutannya meriah. Tapi Tuhan Yesus di sini tidak mengharapkan itu. Tidak ada yang memandu mereka untuk bernyanyi Hosana. Itu asli murni daripada hati nurani mereka, karena mereka sukacita menyambut Tuhan. Tuhanlah yang menggerakkan orang-orang tersebut untuk memberikan penghormatan kepadanya di luar kehendak mereka sendiri. Karena Tuhan menggerakkan hati mereka. Begitu juga kita pada siang hari ini Bapak Ibu, ketika kita menganggap Tuhan Yesus ada di sini, Roh Kudusnya, dengan hati yang penuh sukacita kita datang berkata, kita berteriak Hosana kemuliaan yang Maha Tinggi bagi Tuhan Raja kita. Yang datang dalam nama Tuhan sebagai utusan Allah ke dalam dunia. Biarlah dia menerima puji-pujian tertinggi dari kita. Dia yang kita sembah, dia yang kita puji, dia yang kita kemuliakan. Adalah penebus kita yang memberikan keselamatan bagi kita.
Di ayat 10 dikatakan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka percaya sekalipun Tuhan Yesus itu orangnya sederhana, tapi dia memiliki sebuah kerajaan yang akan segera diwujudkan di dunia. Kita juga demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Kita percaya dengan kesederhanaan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Di sorga ada tempat. Di sorga ada kerajaan. Di sorga ada tempat yang maha kudus yang disediakan bagi kita. Asal kita percaya kepada Tuhan, dengan hati yang penuh kerendahan datang kepada Tuhan. Supaya kita layak nanti duduk juga di tahta kemuliaan yang disediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini berkata bagi kita supaya kita tidak takut. Seperti judul firman Tuhan yang saya berikan, kita percaya kepada Tuhan. Dia yang mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Itulah bekal kita dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk boleh melakukan, untuk boleh mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup kita kelak. Itu semuanya sudah diatur Tuhan. Sudah disiapkan Tuhan bagi kita, yaitu yang terbaik. Jangan kita takut, jangan ragu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, satu ayat lagi bagi kita pada siang hari ini sebagai penutup firman Tuhan bagi kita yang tertulis di Wahyu 7 ayatnya yang ke-10. Dikatakan di sana, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita, seperti yang dia terima setelah dia mati, disalibkan, dia bangkit dari kubur, dia naik ke sorga, ke sebelah Bapa, di tempat yang maha tinggi. Kita yang ada di dunia ini yang masih menantikan waktu kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita nanti akan mengalami kematian, maka kita akan diberikan Tuhan surga, tempat kita bersama-sama dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita senantiasa bersama-sama menyampaikan puji-pujian kita, sorak-sorai kita, menyambut Yesus Raja kita dengan hosana. Karena mulai hari ini kita akan melihat ataupun memperingati hari-hari di mana Tuhan akan mengalami yang namanya hari-hari penderitaan. Hari Jumat kita akan melakukan ibadah peringatan, yaitu Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Kita akan merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Ketika guru kita mati, maka kita akan merasakan kesedihan. Tapi melalui firman Tuhan ini, biarlah kita bersorak hosana. Karena kematian Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan. Jadi jangan kita takut, kita berjalan ke depan, berjalan melalui jalan yang diberikan Tuhan bagi kita. Dengan hati nurani yang dari dorongan Roh Kudus, kita berjalan sesuai yang diberikan Tuhan bagi kita. Yesus mati,
yang menjadi Raja di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Segala pujian bagi Allah kita yang bertahta di surga, yang tertinggi, yang mengatasi segalanya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi siang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap firman yang kita dengarkan, supaya kita pulang dari tempat ini membawa sukacita.